Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Ya, teman-teman semuanya, alhamdulillah kita berada di lingkungan sekolah yang senantiasa mengingatkan kepada diri kita untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pembiasaan-pembiasaan yang senantiasa kita lakukan di sekolah pastinya sudah melekat pada diri kita untuk senantiasa kita lakukan terus-menerus, sehingga ketika kita tidak melakukannya pasti akan ada sesuatu yang kurang. Contohnya, untuk kegiatan sholat duha, tadarus, infak, murojaah, membaca Al-Quran dengan berbagai macam caranya kita sudah terbiasa untuk melakukannya. Nah, ketika kita tidak melakukan salah satu dari ibadah tersebut atau kita tidak melakukannya satu hari saja, pasti kita akan merasakan ada yang kurang dalam jiwa kita. Nah, begitu juga dengan membaca Al-Quran. Contohnya, kita terbiasa membaca setiap hari 4 halaman, 3 halaman. Nah, suatu ketika kita hanya melakukan 1 halaman saja, pasti kita itu ada yang kurang. Kenapa ya? Rasanya kok ada yang kurang, seperti apa gitu. Nah, jadi apa yang sudah kita lakukan, istiqomah dalam melakukan ibadah-ibadah yang sudah terbiasa, kalau tidak dilakukan pasti ada yang kurang. Nah, kita sudah terbiasa dengan pembelajaran Al-Quran, khususnya bagi warga SMP Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto, itu sudah terbiasa dengan Al-Quran. Al-Quran itu sudah menjadi ciri khas pada diri kita. Ketika kita tidak melakukan membaca Al-Quran, murojaah, pasti ada yang kurang. Apalagi sebelum pembelajaran Al-Quran dimulai, pasti ustadz-ustadzah itu memberi motivasi kepada kita. Entah itu berupa cerita, entah itu berupa kisah dari seorang sahabat yang akan menumbuhkan keinginan kita, motivasi kita untuk selalu membaca Al-Quran. Nah, pada kesempatan pagi hari ini Ustazah mau bercerita. Nah, pasti kalian sudah pernah dengar dari Ustadz atau Ustazah yang sebelumnya mengajarkan kepada kalian semuanya tentang membaca Al-Quran. Di sini Ustazah mau bercerita tentang seorang sahabat, di mana sahabat ini mempunyai suara yang sangat merdu ketika membaca lantunan ayat Al-Quran. Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan nama yang akan Ustazah sampaikan ini, kisah yang Ustazah sampaikan ini. Beliau adalah Usaid bin Khudair. Pertama kali bertemu dengan Mus'ab bin Umair ketika sedang melakukan pertemuan dengan Abdul Abshal. Beliau mendengarkan ayat-ayat Al-Quran tersebut bagaikan melihat sebuah air telaga yang sangat hening, sangat menyejukkan hati, sehingga ketika beliau mendengarkan ayat-ayat tersebut, hatinya begitu tenang, begitu hening, sehingga beliau bertekad untuk mengucapkan kalimat syahadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah memasuki agama Islam, beliau tidak henti-hentinya untuk membaca ayat-ayat Al-Quran. Sehingga pada waktu itu sahabat senantiasa menunggu Usaid bin Khudair untuk membaca ayat-ayat Al-Quran tersebut. Dan tidak hanya sahabat saja yang ingin mendengarkan ayat-ayat tersebut, malaikat pun ingin mendengarkan bacaan dari Usaid bin Khudair tersebut. Pada waktu itu malam begitu hening, hatinya begitu tentram melihat bintang-bintang yang begitu cerah, rembulan yang seakan-akan menatap wajahnya, ingin mendengarkan suaranya yang sangat merdu.
Malam itu putra Usaid bin Hudair, Yahya, terlelap tidur di samping Hudair. Begitu juga dengan kuda kesayangan Hudair yang senantiasa menemani dia dalam berjihad perang. Malam begitu hening membuat Usaid bin Hudair ini tak sabar ingin membaca lantunan ayat Al-Quran. Ketika memulai membaca lantunan ayat Al-Quran, ayat demi ayat, Usaid bin Hudair membacakannya, tak terasa dia mendengar ringkikan kuda dari kandangnya. Dan ketika Hudair melanjutkan bacaan ayat Al-Quran tersebut, dia terkejut dengan meronta-rontanya kudanya di kandang, seakan-akan tali yang ada di dalam tali kudanya itu terlepas. Begitu kagetnya Hudair, dia menghentikan sejenak bacaan Al-Quran tersebut. Dalam hatinya dia berkata, ada apa dengan kudaku? Nah, ketika kuda sudah mulai tenang, Hudair pun melanjutkan bacaan ayat Al-Quran. Tak lama kemudian, semakin meronta-ronta kuda tersebut dan membuat khawatir Usaid bin Hudair. Akhirnya Usaid bin Hudair membangunkan putranya Yahya dari sebelahnya untuk pindah ke tempat yang lain karena dia khawatir nanti kuda kesayangannya dia akan mencelakai si Yahya. Akhirnya Usaid membangunkan Yahya dan memindahkan Yahya ke tempat yang lebih aman. Setelah aman, Usaid bin Hudair keluar rumah. Beliau melihat segumpalan awan yang begitu indah, di mana di sela-sela tengahnya ia melihat kilatan-kilatan cahaya putih, dan awan tersebut perlahan menghilang ke atas. Dari sinilah Usaid bin Hudair merasa ada sesuatu yang aneh. Keesokan harinya beliau ingin bercerita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak lama beliau langsung ke rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau menceritakan apa yang beliau alami. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempersilahkan Hudair untuk masuk ke rumahnya. Hudair pun tak sabar untuk bercerita apa yang dia lihat tadi malam. Setelah Hudair bercerita panjang lebar apa yang Hudair rasakan, apa yang Hudair lihat, akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Hudair, "Wahai Hudair, apa yang engkau lihat tadi malam itu adalah malaikat-malaikat yang ingin mendengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran yang engkau lantunkan tadi malam. Dan yang perlu kamu tahu bahwa kuda yang meronta-ronta itu adalah kuda yang melihat malaikat sedang mendengarkan bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran yang engkau bacakan tadi malam." Anak-anakku semuanya, demikian cerita yang dapat Ustazah sampaikan. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa memotivasi kita agar kita lebih semangat lagi membaca Al-Quran, memurojaah apa yang sudah kita hafalkan, sehingga apa yang kita baca, kita murojaah tidak sia-sia, dan kita berharap apa yang sudah kita baca bisa menjadi syafaat kita di yaumul kiamah kelak. Amin, amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.